Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di rumah aja, siapa di antara kita yang ketika melakukan sesuatu masih disuruh-suruh atau masih suka diingetin atau bahkan dipaksa sama orang tua atau orang sekitar yang ada di rumah kita? Kalau di antara teman-teman ada yang seperti itu, berarti teman-teman bisa dibilang masih belum mandiri. Terus, kira-kira mau sampai kapan kita begini? Mau sampai kapan kita mengandalkan instruksi, perintah, paksaan dari orang tua kita? Sementara itu, apakah orang tua atau orang yang ada di sekitar kita punya kesempatan yang banyak untuk mengingatkan atau memberikan perintah kepada kita? Karena gak selamanya kita hidup bersama orang tua atau orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya sikap mandiri itu sangat sekali dibutuhkan untuk anak-anak usia SMP atau SMA atau usia remaja seperti teman-teman. Nah, ini sangat berfungsi sekali ketika nanti teman-teman sudah dewasa. Teman-teman punya istri, teman-teman punya anak, atau teman-teman punya perusahaan barangkali atau di pekerjaannya masing-masing. Teman-teman akan mandiri dan tidak bergantung sama orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan, dalam hal mengendalikan perilaku diri sendiri. Jangan sampai kita selalu jadi orang yang selalu disuruh-suruh. Banyak loh orang dewasa yang nunggu disuruh-suruh, utamanya pada saat bekerja. Aku kan gak disuruh, jadi aku gak ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah yang terjadi jika seseorang tidak belajar mandiri sejak usia SMP atau SMA. Menurut Gilmore, ada beberapa ciri orang disebut sebagai orang yang mandiri. Yang pertama adalah adanya sikap kreatif yang muncul dari dalam dirinya dia, sehingga akan melahirkan ide-ide baru, karya-karya baru, dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaatnya kalau teman-teman mandiri. Nah, yang kedua adalah orang yang mandiri biasanya bisa membedakan atau mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, tanpa bantuan dari orang lain. Nah, yang terakhir adalah dia memiliki tanggung jawab terhadap apapun yang diamanahkan terhadap dirinya. Biasanya di antara kita ada yang bertanya-tanya, emangnya aku tanggung jawabnya apa sih? Emang apa yang harus aku lakukan berikutnya? Untuk memudahkan ini, teman-teman bisa menuliskan kira-kira aku sekarang perannya sebagai apa? Sebagai anak, kemudian sebagai siswa atau sebagai seorang pelajar, kemudian sebagai hamba Allah, atau sekarang sebagai apa? Jadi dari masing-masing peran itu, kira-kira masing-masing teman-teman tugas dan tanggung jawabnya apa? Nah, dari semua tanggung jawab itu, kira-kira apakah sudah kita lakukan tanpa bantuan orang lain, atau masih dengan suruhan, paksaan, atau diingatkan oleh orang lain? Sebenarnya teman-teman harus mulai belajar bertanggung jawab agar kemandirian teman-teman terasah mulai dari hal yang terkecil. Misalnya Mas Ari pernah nih ada remaja yang main bola, terus kemudian tiba-tiba bolanya kena jendela tetangganya, terus kemudian pecah, dia kabur, gak bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita latih. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita sebenarnya harus tahu, ini baik atau buruk. Ketika kita main bola, main bolanya di jalanan, apakah ini baik atau buruk? Sebaiknya main bola di mana? Harusnya kita berpikir terlebih dahulu. Tapi ketika kita berpikir ternyata aman ketika bermain di jalan dekat rumah tetangga, terus ternyata terjadi hal yang tadi pecah jendela kaca tetangga, akhirnya yang harus kita lakukan adalah kita harus siap menanggung konsekuensi atau menanggung resikonya, karena kita harus bertanggung jawab. Itulah salah satu hal contoh untuk bersikap mandiri. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang yuk sama-sama kita sadari peran kita sebagai apa? Sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai anak, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai peran kita terhadap diri sendiri masih diingetin mandi, diingetin bangun. No, mulai dari sekarang yuk kita hidup mandiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.